15 ciri kamu seorang INFJ, jenis kepribadian paling unik di dunia. Kamu pasti pernah mendengar tentang tes kepribadian Myers-Briggs, kan? Tes ini mengelompokkan orang-orang menjadi 16 tipe kepribadian berdasarkan 4 aspek. Introvert atau extrovert, intuisi atau sensing, feeling atau thinking, dan judging atau perceiving. Nah, salah satu tipe kepribadian yang paling jarang ditemui adalah INFJ. Apa sih artinya? Singkatnya, INFJ adalah orang-orang yang introvert, intuitif, berasa, dan menilai. Mereka hanya ada 2% di dunia loh. Makanya, mereka sering disebut sebagai unicorn di antara manusia. Mereka punya sifat-sifat yang bikin mereka beda dari yang lain. Misalnya, mereka itu misterius dan pintar membaca emosi orang lain. Mereka juga suka membantu dan membela orang yang membutuhkan. Tapi, jangan salah. Mereka bukan orang yang mudah dimengerti. Banyak hal tentang mereka yang tersembunyi dan disalahartikan. Penasaran apa saja ciri-ciri INFJ? Yuk simak ulasan berikut, dan coba cek apakah Anda termasuk salah satu dari mereka. Nomor 1. Beda level. INFJ itu orang-orang yang beda level sama yang lain. Mereka punya kekuatan khusus yang namanya intuisi. Intuisi itu kayak bisa baca pikiran orang lain tanpa perlu ngomong. Mereka bisa lihat pola-pola yang ada di sekitar mereka, terutama yang berhubungan sama manusia. Makanya, mereka suka banget sama orang lain dan pengen bantu mereka. Tapi, intuisi ini juga jadi masalah buat INFJ. Soalnya, mereka susah banget ngasih tahu orang lain gimana cara kerja intuisi mereka. Orang lain pasti bingung atau nggak percaya sama kekuatan khusus mereka. Akhirnya, INFJ jadi merasa sendirian atau nggak dimengerti sama siapa-siapa. Nomor 2. Perfeksionis and suka nunda-nunda. Tipe orang ini punya masalah sama rasa takut gagal yang nggak pernah hilang. Mereka pengen banget sempurna dan ngelakuin hal-hal di atas rata-rata. Akibatnya, INFJ jadi suka nunda-nunda banyak hal, karena di dalam hati mereka pengen dapet kesempurnaan total di hampir semua hal. Padahal, sebenarnya, mereka bisa kok ngelakuin semua hal yang mereka takutin tanpa harus capek-capek banget. Nah, gara-gara itu, INFJ susah banget terima kritik, karena itu bikin mereka stres berat. Kadang sampai lupa pujian-pujian yang mereka dapat. Tapi, seiring mereka makin dewasa, mereka jadi lebih gampang buat lepas dari keinginan buat sempurna ini. Mereka mungkin jadi lebih santai buat bikin kesalahan, atau lebih percaya diri buat capai hasil yang keren sesuai sama mimpi mereka. Nomor 3. INFJ punya selera tinggi soal keindahan dan kualitas. INFJ nggak main-main soal keindahan dan kualitas. Mereka selalu berusaha mencari yang terbaik di segala hal. Mereka suka banget sama hal-hal yang elegan dan indah. Mulai dari makanan enak, baju keren, sampai barang-barang yang dibuat dengan skill tinggi. Meski begitu, INFJ tetap punya jiwa spiritual yang kuat. Mereka nggak cuma terpaku sama barang-barang mewah. Mereka juga bisa menikmati keindahan alam dan seni yang bikin hati mereka adem. INFJ juga nggak suka berlebihan. Mereka lebih milih punya sedikit barang yang berkualitas daripada banyak barang yang biasa aja. Nomor 4. Bikin orang lain terpesona. Hayo ngaku, siapa di sini yang pernah duduk di sebelah orang yang baru kenal, tapi langsung curhat macem-macem? Mulai dari masalah hidup, cita-cita, sampai rahasia yang nggak pernah diceritain ke siapa-siapa. Kalau kamu pernah, bisa jadi kamu duduk di sebelah orang yang punya tipe kepribadian INFJ. Nih, orang-orang ini punya pesona yang luar biasa, sampai-sampai orang lain jadi nggak segan-segan buka-bukaan sama mereka. Orang-orang INFJ itu punya aura yang hangat dan menyenangkan, yang bikin orang lain betah dekat-dekat sama mereka. Mereka juga jago banget bikin orang lain merasa dihargai dan dimengerti. Nggak cuma itu, orang-orang INFJ juga bisa dipercaya sebagai teman curhat yang baik. Mereka bisa mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ngomong dengan bahasa yang mudah dicerna. Mereka juga bisa menyesuaikan diri dengan kondisi orang lain, dan gak suka menghakimi. Pokoknya, orang-orang INFJ itu juara deh dalam hal mancarkan kehangatan dan pesona. Gak heran kalau banyak orang yang terpesona sama mereka. Nomor 5. INFJ bisa baca orang lain kayak buku, tapi sendirinya misterius banget. INFJ itu tipe orang yang pinter banget baca suasana hati dan maksud orang lain. Cuman lihat sebentar aja, udah tahu apa yang mereka rasain dan mau. Tapi, sayangnya, INFJ sendiri susah banget ditebak.
Mereka punya banyak rahasia dan pemikiran yang nggak sembarang dibagi. Kadang bikin frustasi juga sih, pengen ngerti mereka lebih dalam tapi mereka nggak ngasih kesempatan. INFJ nggak cuma jago baca perasaan orang lain, tapi juga bisa masuk ke dunia pikiran mereka. Mereka penasaran banget sama apa yang ada di kepala orang lain, dan apa yang bikin mereka beda dari yang lain. Makanya, INFJ bisa tahu kalau ada yang bohong sama mereka, atau bahkan kalau ada yang bohong sama diri sendiri. Nomor 6, bisa ngerasain emosi orang lain. Kamu tahu nggak sih kalau INFJ itu punya kemampuan khusus untuk ngerasain emosi orang lain? Iya, kamu bisa baca suasana hati seseorang dengan mudah. Kamu bisa ikut senang kalau ada yang lagi bahagia, atau ikut sedih kalau ada yang lagi galau. Tapi, kadang-kadang kamu juga bingung. Emosi yang kamu rasakan itu emosi kamu sendiri atau emosi orang lain. Kamu jadi nggak tahu apa yang sebenarnya kamu mau atau butuhkan. Kamu jadi merasa terlalu banyak hal di dalam diri kamu. Tapi, jangan khawatir. Kamu nggak perlu malu atau merasa aneh dengan kemampuan kamu. Kamu harus bangga, karena kamu punya kepekaan yang luar biasa. Kamu bisa mengerti perasaan orang lain dengan lebih dalam. Kamu bisa membantu mereka yang membutuhkan dukungan atau semangat. Kamu juga bisa memberikan nasihat yang bijak dan tepat. Kamu bisa bilang ke mereka, tenang aja, kamu pasti bisa melewati ini. Kamu nggak sendirian, aku ada di sini untuk kamu. Kamu bisa jadi teman yang baik, yang selalu ada di saat orang lain membutuhkan. Nomor 7, bikin baper sampai ke hati. INFJ itu orangnya susah deket sama orang baru. Mereka kelihatan cuek atau malu-malu kucing di depan orang yang belum akrab. Orang-orang suka bingung sama mereka, karena mereka kayak punya rahasia-rahasia yang nggak mau diceritain. Padahal sebenarnya, mereka itu pengen punya teman-teman yang bisa ngobrol seru. Cuma mereka butuh waktu buat kenal lebih dalam sama orang lain dan nunjukin sisi asli mereka. INFJ itu suka banget sama yang namanya koneksi beneran. Mereka nggak mau cuma basa-basi, tapi pengen saling percaya sama orang lain. Dan karena mereka itu peka banget sama perasaan orang lain dan bisa ngobrol yang berbobot, mereka jadi punya hubungan yang erat sama orang-orang yang mereka sayang. Nomor 8. Introvert sejati punya sifat ini. INFJ adalah tipe kepribadian yang bisa akrab dengan siapa saja, tapi sebenarnya mereka introvert loh. Mereka nggak kesulitan buat nyatu sama suasana di sekitar, tapi mereka juga lebih senang punya teman-teman dekat yang sedikit, yang bisa jadi tempat curhat dan berbagi kasih sayang mereka. Kayak introvert pada umumnya, INFJ sering merasa capek dan stres kalau harus berada di tempat ramai atau penuh orang. Walaupun mereka punya skill alami buat survive di situasi sosial gitu, mereka juga butuh waktu buat sendiri dan relaksasi. Nomor 9. Konflik bikin INFJ stres berat. INFJ itu tipe orang yang sensitif banget sama konflik. Konflik bisa bikin mereka stres sampai-sampai nggak bisa tidur atau fokus. Mereka pengen punya hubungan yang harmonis sama orang-orang terdekatnya, dan berharap orang-orang itu juga ikut menjaga harmoni itu. Kalau ada konflik, mereka bisa merasakan dampaknya secara fisik. Bisa-bisa mereka sakit-sakitan, mulai dari nyeri otot, sakit kepala, sampai sakit perut. Nggak enak banget kan? Makanya, mereka nggak suka konflik dan cenderung menghindarinya. Tapi, bukan berarti mereka pengecut atau nggak berani berpendapat. INFJ juga punya kebutuhan dan pendirian sendiri yang harus dipenuhi. Mereka cuma nggak mau bikin masalah tambah besar atau nyakitin orang lain. Jadi, mereka belajar buat ngasih batas yang sehat buat konflik sambil tetap ngertiin orang lain. Salut deh sama mereka. Nomor 10. Lebih fokus ke masa depan. Orang yang punya tipe kepribadian INFJ itu beda dari yang lain. Mereka punya kemauan yang kuat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka nggak mau buang-buang waktu dengan hal-hal yang nggak penting. Misalnya nih, kalau mereka pacaran sama orang yang nggak serius atau kerja di tempat yang nggak sesuai sama passion mereka nggak bakal ragu untuk putus atau resign. Mereka lebih milih cari yang lebih baik. Nggak cuman itu, orang yang punya tipe kepribadian INFJ juga suka ngeliat ke belakang. Mereka sering ingat hal-hal yang nggak enak yang pernah terjadi. Tapi, mereka nggak mau terjebak di masa lalu. Mereka lebih suka fokus ke masa depan yang lebih cerah. Nomor 11. Suka banget sama orang yang butuh di-save. INFJ itu punya hati yang baik banget.
Mereka bisa lihat sisi positif dari orang lain, tapi kadang mereka jadi sasaran teori sayap patah, yaitu teori yang bilang kalau kita bisa ubah orang lain jadi lebih baik. Makanya, INFJ sering kepincut sama orang yang butuh pertolongan, karena mereka punya skill buat bantu dan sembuhin orang lain dengan cinta. Ini bisa jadi hal yang bagus buat INFJ, tapi kalau mereka nggak punya batas, ini juga bisa bikin mereka stres atau kesel. Nomor 12, INFJ. Itu otaknya nggak bisa berhenti mikir. INFJ itu suka banget ngulik hal-hal yang berat tentang hidup, tujuan, dan makna dari segala sesuatu. Mereka hobi dengerin musik, baca buku, dan ngobrolin hal-hal yang filosofis atau spiritual karena mereka pengen tambah ilmu dan ngerti lebih banyak tentang dunia. Karena itu, INFJ nggak suka sama obrolan yang cuma basa-basi atau gosip. Ini sih hal yang bagus banget. Tapi kadang bikin mereka susah nikmatin hal-hal simple, kayak nonton film atau ngopi bareng teman kantor. INFJ nggak bisa santai atau ngelakuin hal-hal sehari-hari tanpa mikir macem-macem. Nomor 13, INFJ itu jago banget bahasa. INFJ itu orangnya pendiam. Mereka lebih suka habisin waktu sendiri dengan ngelakuin hobi yang mereka suka. Karena mereka punya wawasan yang luas tentang banyak hal, mereka jadi kreatif banget dan juga pinter bahasa. Tapi, INFJ lebih senang nulis daripada ngomong, karena nulis itu cara yang bisa bikin mereka ungkapin ide-ide cemerlang atau pemikiran mereka tanpa ada gangguan. Ngobrol sama orang lain bisa jadi nggak asyik, atau malah bikin kesel kalau ngomongin hal-hal yang cuman opini, jadi mereka jarang ngomong kecuali kalau emang penting. Nulis itu bikin mereka tenang dan santai, karena itu tempat yang lebih bebas buat curhatin isi hati mereka. INFJ biasanya punya bakat dan sukses jadi penulis, karena mereka bisa pakai simbol-simbol keren dan gaya menarik dalam tulisan mereka. Nomor 14, INFJ. Itu lebih enak kerja sendiri atau sama tim kecil. INFJ itu orangnya ramah banget, tapi mereka bisa kerja maksimal kalau mereka kerja sendiri, tanpa ada yang ganggu. Atau, mereka bisa juga kerja sama beberapa orang yang mereka percaya dan punya cara berpikir yang mirip sama mereka. Walaupun INFJ itu orangnya penuh perasaan dan sensitif banget, mereka juga bisa jadi logis dan rasional juga. Mereka suka banget sama karir yang berhubungan dengan sains, riset, atau teknologi. Nomor 15, INFJ. Itu selalu mau ngelakuin yang benar. INFJ itu orangnya sayang banget sama orang lain. Mereka suka banget ngebelain orang lain yang lagi kesusahan. Mereka bisa lawan orang yang jahat buat ngebela orang lain, atau bantuin orang yang lagi dapat masalah berat di hidup. Kalau mereka kerja di tempat yang gak ada hubungannya sama nolongin orang lain, mereka pasti akan ngasih duit atau nyempetin diri buat jadi relawan buat organisasi sosial. INFJ juga sering takut banget jadi orang jahat, yang bikin mereka pengen ngelakuin apa yang mereka yakin itu benar. Kayak semua tipe kepribadian lainnya, INFJ punya sisi plus dan minus. Tapi, kalau kita ngerti sifat-sifat mereka, kita bisa lebih cocok sama mereka. Memang sih, beberapa hal ini adalah hal-hal yang banyak orang juga punya, jadi kalau mau tahu tipe kepribadian kamu itu apa, mendingan ikut tes yang dibikin sama ahlinya. Tapi, kalau kamu ngerasa sama dengan kebanyakan dari hal-hal ini, bisa jadi kamu adalah INFJ tipe kepribadian yang paling jarang ada di dunia. Komen dong apa pendapat kamu. Kamu punya berapa dari hal-hal ini? Apakah kamu seorang INFJ? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman kamu, biar kita bisa bikin video-video lainnya. Buat nonton video-video kayak gini lagi, klik tombol subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan kalau kita upload video baru. Makasih, ya udah nonton.